Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali dan pemirsa telah hadir bersama saya anggota KPU Kota Denpasar, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ibu Dewo Ayu Sekar Anggaraini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Apa kabar? Mbak Putri. Ibu Sekar? Baik, Wow. kabar baik, Astungkare. Terima kasih kehadirannya di studio iNews Bali Ibu untuk berbagi informasi terkait dengan topik kita pada hari ini yaitu lindungi hak pilihmu. Pemirsa, tahapan pilkada serentak telah masuk tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih sejak 15 Juli lalu. Lantas apa saja yang dilakukan petugas KPU dalam tahapan ini? Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait topik kita hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang mengenakan masker dan face shield saat bertugas. Mendatangi rumah Wali Kota Denpasar Ida Bagus Raidharma Wijaya Mantra, petugas juga menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil rapid dan swab test sebelum melakukan pendataan. Hal ini dilakukan agar warga tak khawatir terpapar virus corona dan merasa aman saat didatangi petugas. Tahapan coklit digelar mulai 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang dengan mendata pemilih di 1.202 TPS di Kota Denpasar. Pasti bertanya terkait dengan topik kita hari ini, pemirsa Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0361-231-023. Baik, langsung saja kita akan berbincang dengan Ibu Sekar terkait dengan teknis coklit atau pencocokan dan penelitian. Jadi saat ini pilkada serentak sudah sampai di tahap itu Bu ya, coklit ini. Sudah berjalan sejak tanggal berapa Bu? Jadi untuk pencoklitan sendiri, setelah sebelumnya kita rekrut petugas pemutahiran data pemilih dari tanggal 24 Juni sampai 14 Juli, sekarang itu sudah sampai tahap pelaksanaan coklit dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Baik, itu sudah berjalan kurang lebih 10 hari seperti itu. Lantas kendala-kendala seperti apa, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, apa Bu 10 hari ini kendala yang sudah dihadapi oleh petugas coklit seperti itu? Jadi dalam pelaksanaan tugas, petugas coklit itu kita lebih mengutamakan sisi keselamatan dan keamanan penyelenggara maupun masyarakat. Kemudian yang kedua itu kita mengutamakan protokol kesehatan COVID-19, itu dulu poinnya. Baik. Baru mereka menjalankan tugas sesuai dengan BIMTEK yang sudah kita berikan kepada mereka sebelum bertugas, sudah dibekali dengan BIMTEK, kemudian juga dalam bekerja mereka dilengkapi dengan APD, masker seperti ini, kemudian ya wajib, kemudian face shield, sarung tangan sekali pakai dan juga mereka membawa hand sanitizer untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Kemudian juga dalam bekerja mereka dilengkapi dengan alat-alat kerja, ada topi, ban lengan untuk alat pengenalnya, kemudian juga ada dokumen-dokumen formulir yang mereka bawa. Nah, ketika mereka turun ke lapangan, sepanjang ini lancar-lancar saja, tapi beberapa kendala ada saja. Masyarakat misalnya agak sedikit mungkin ketika baru datang agak ada penolakan atau seperti apa, pernah terjadi Bu seperti itu? Jadi ada. Kami usahakan bahwa petugas yang direkrut itu adalah berasal dari memang dari lingkungan setempat. Cuman ada saja penolakan ada tidak banyak, tapi ada 1-2 yang menolak, yang di pintunya itu sudah dipasang, maaf kami tidak menerima tamu, seperti itu ya. Mungkin itu juga tujuannya Ibu ya, Ibu main berkunjung ke iNews Bali untuk bisa sosialisasi juga kepada masyarakat supaya jangan takut gitu. Ini sudah tersertifikasi, sudah terverifikasi dan mengedepankan kesehatan dan keselamatan seperti itu. Sebelum turun mereka sudah di rapid test, kemudian mereka dilengkapi dengan APD. Baik. Dan juga selama di lapangan itu mereka benar-benar menjaga jarak, berusaha untuk tidak masuk ke halaman rumah, maksimal sampai di halaman saja. Kalau bisa dari luar rumah, dari luar pintu pagar, itu arahan yang kami sampaikan kepada PPDP. Jadi mohon kepada masyarakat agar mengikuti coklit ini demi tersajinya daftar pemilih yang valid,
berkualitas, paling muktakhir dan juga komprehensif. Betul. Karena satu suara Anda menentukan nasib Kota Denpasar 5 tahun ke depan. Betul sekali, sesuai dengan topik kita, lindungi Iya, betul. hak pilihmu, Iya, seperti betul, itu. iya. Lantas Bu Sekar, apa saja nih Bu yang ditekankan kepada petugas coklit ini? Apa-apa saja yang petugas coklit tanyakan, sampaikan dengan masyarakat? Jadi ketika turun ke masyarakat, mereka melakukan pencocokan dan penelitian. Daftar pemilih yang kami sudah berikan maksimal 500 pemilih, setiap petugas itu mencoklit Baik. maksimal 500 pemilih untuk dicocokkan dengan kartu keluarga maupun KTP elektronik. Elemen-elemennya itu ada kurang lebih 12 elemen, dari nomor KK, NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status perkawinannya, kemudian juga status perekamannya, kemudian untuk penyandang disabilitas, jenis disabilitasnya, seperti itu Berarti sudah yang dicocokkan oleh PPDP. Betul. Nah Bu, tapi kan dengan situasi pandemi seperti ini memang ketakutan masyarakat tidak bisa kita hindari. Seperti tadi sudah dipasang plangnya, dilarang, kami tidak menerima tamu dan sebagainya. Memang harus door to door Bu untuk coklit ini, apa tidak bisa dilakukan secara online? Atau mungkin masyarakat bisa sebenarnya mengecek apakah sudah terdaftar atau belum secara online? Betul. Jadi selain door to door, kenapa door to door? Karena kita tahu Kota Denpasar ini mobilitas penduduknya kan tinggi. Betul. Ada yang sudah ada yang memiliki KTP di alamat tertentu, tapi ternyata orangnya sudah tidak berdomisili di situ. Untuk memastikan bahwa pemilih memang masih berdomisili di alamat sesuai KTP-nya, tentu mereka harus memastikan dengan door to door. Nah, ketika tidak bisa ditemui, masih bisa menanyakan nomor telepon atau HP-nya ke Pak Kadus atau Pak Kalingnya untuk bisa melakukan coklit secara katakanlah lewat by phone atau by WA. Nah, selain itu masyarakat juga bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau tidak di daftar pemilih Pilwali 2020 melalui website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Oke, jadi itu mungkin bisa digarisbawahi ya Iya. pemirsa ya, bahwa bisa dicek online. Iya, Dari betul. sekarang sudah bisa dicek Bu? Sudah dari tanggal 15 kemarin, Oke. ya, sudah bisa dicek. Selain lewat website itu, bagi Bapak Ibu yang sudah dicoklit, sudah ada stiker dipasang di depan rumahnya, di sana ada barcode di Baik. stikernya. QR code bisa di-scan juga akan muncul. Baik, Cek seperti data itu pemilih, ya. ya. Jadi itu dulu pemirsa untuk segmen kita kali ini, kita akan lanjut lagi lebih dalam lagi Bu ya, menggali seperti apa coklit ini, bagaimana kemudian anggarannya seperti apa karena ada APD dan lain sebagainya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di iNews Bali.